Enggak, kalau itu kan udah saya jelasin dari konsep soalnya. Ya makanannya, ya nanti itu nanti diundang lagi. Luar apapun, kayak berita itu aku udah lihat gitu, jadi ya udah tahu. Udana itu adalah sebuah startup di bawah pengawasan OJK, di mana kita bisa melakukan peluncuran proyek, di mana proyek itu dapat dimiliki dan diberikan dana oleh masyarakat luas. Nanti misalnya kita akan buka restoran Dewa 19 Resto di suatu tempat. Nanti apabila masyarakat ingin memiliki resto itu, menjadi bagian dari resto itu, dapat membelinya melalui udana.id. Nah, jadi ini perbedaannya dengan IPO. Kalau IPO itu adalah kalau kita bicara PT yang mau di IPO kan, nah saham PT-nya itu di IPO kan. Kalau ini bisa dikatakan lebih ke restorannya. Setiap komponen, setiap restorannya itu proyeknya berbeda-beda. Bingung kan? Pasti bingung. Tapi ada persentase nggak? Maksudnya gini, ketika saya menanamkan modal kepada Udana gitu kan, misal 500.000. Ada bagi hasilnya. Oke, Betul. persentasenya berapa persen? Persentasenya tergantung setiap proyeknya. Jadi setiap proyek, setiap lokasi itu berbeda-beda. Dan bagi hasilnya juga menyesuaikan dengan besarannya. Pak Erik silahkan. Mungkin bisa dicontohkan sampelnya seperti apa? Ya, jadi seperti yang udah dijelasin Pak Oscar tadi, membahas sedikit tentang crowdfunding sendiri ya. Crowdfunding sendiri itu masih baru banget secara aturan maupun industri di Indonesia, baru mulai tumbuh bergeliat di awal tahun 2021. Aturannya dari OJK sendiri baru firm di tahun 2020, diatur di dalam POJK nomor 574 tahun 2020. Nah, di situ sebenarnya skemanya tuh mirip banget dengan IPO, bisa dibilang mirip banget. Jadi kita mengadopsi apa yang ada di pasar modal. Hanya saja kan akses untuk pasar modal tuh pasti panjang banget, nggak semua orang bisa mengakses. Nah, kita hadir itu untuk mengadres atau membantu memberikan dua solusi kepada dua pihak yang berbeda. Yang pertama kepada pebisnis, di mana pebisnis itu adalah UMKM, yang sebagaimana kita tahu UMKM sendiri untuk mengembangkan bisnisnya pasti terhambat permodalan. Dan opsi permodalan yang available buat mereka pasti nggak jauh-jauh dari pinjaman. Nah, untuk mendapatkan pinjaman sendiri, mereka kan pasti punya kendala tersendiri lah, entah administrasi ataupun agunan dari bank, maka dari itu mereka terhambat. Nah, dari sini kan masa ada usaha atau UMKM di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa tapi tidak bisa didukung. Oleh karena itu, kita muncul nih dengan satu skema baru di mana kita mencoba mengadopsi apa yang sudah terbukti dan teruji di pasar modal, bisa nggak sih diterapin ke UMKM. Jadi UMKM ini dari segi kualitas pun juga mengalami peningkatan. Jadi tidak hanya mengalami peningkatan permodalan, tetapi dari segi kualitas penataan pun mereka pun dipaksa untuk terus berkembang supaya bisa mengikuti apa yang ada di dalam skema IPO tadi, mini IPO atau crowdfunding tadi. Nah, kemudian terkait dengan kepemilikan sahamnya itu sendiri. Nah, melalui crowdfunding ini pun kita berusaha untuk mewadahi para pemodal yang ingin patungan atau urunan pembuatan usaha, tetapi kan terkadang pasti ada cekcok tersendiri terkait gimana sih payung regulasi yang supaya mengatur mereka tidak ada cekcok. Nah, melalui di sini kita bisa nih membantu untuk mewadahi para pemodal tadi yang mungkin masing-masing memiliki ego atau masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Melalui di sini kita bisa mengatur dalam satu skema. Jadi mereka tetap memiliki pemilikan saham sesuai dengan yang ada di pasar modal, tetapi mereka juga diatur dan juga dilindungi oleh undang-undang per-PT-an. Nah, terkait dengan kepemilikan saham tadi, Udana pun melakukan proses namanya valuasi, uji tuntas. Jadi ketika usaha masuk pun, kita nggak serta-merta langsung menerima kayak gitu. Kita kan selain ingin membantu para UMKM yang ada di Indonesia, kita juga ingin membantu menghadirkan satu instrumen yang menguntungkan, instrumen alternatif untuk investasi kepada masyarakat yang menguntungkan. Kalau misalkan kita asal nerima, kemudian kita nggak melakukan appraisal dan juga proses pengujian, kan tentu saja yang diuntungkan hanya dari segi pebisnis. Tapi dari segi pemodal pun kan pasti akan ada satu kejomblangan yang merasa dirugikan. Oleh karena itu dalam
proses di Udana sendiri kita membuat namanya proses uji tuntas. Salah satunya dengan proses valuasi. Jadi valuasi di sini kita menilai kelayakan bisnis ini berapa sih sebenarnya. Misalkan si bisnis ini butuh 1M, kita pun akan menguji valuasi. Ternyata nilai valuasinya di angka 5M. Nah setelah itu kita menyesuaikan dengan nilai saham yang akan dilepaskan. Misalkan 1M dari 5M hitungannya 20%. Nah dari 20% nanti akan dibagi prorate dengan jumlah lembar yang akan dibeli oleh masyarakat. Jadi kurang lebih skemanya mirip banget dengan IPO, tapi ini bisa dibilang versi mininya lah untuk membantu UKM mengalami akselerasi kayak gitu. Iya, daripada pinjem bank, ya kan? Daripada pinjem bank, menurut saya ini konsep crowdfunding ini menurut saya perlu dan perlu dicoba. Gitu. Kan ini kan per project ya, jadi misalnya di Bogor, Yudana, nanti kalau misalnya ada Bank Bengkulu misalnya yang mau minjemin duit di Bengkulu, kita nggak ada masalah. Gitu. Ini kan per project semuanya gitu. Jadi ya semua pengusaha pasti butuh funding ya, gitu. Dan salah satu funding yang bisa kita akses adalah Yudana, begitu. Sudah berapa proyek? Baru ini satu. Baru ini satu, yang di Bogor ini. Iya. Oke? Enggak, kalau itu kan udah saya jelasin dari konsep itu. Iya, makanannya ya nanti itu ke nanti diundang lagi. Diundang lagi ke resto kita ya biar langsung makan, biar langsung nyoba sendiri kan. Aceng, jangan lupa nih ya. Oke, ini kan akan dibuka ke mancanegara juga ya? Iya dong. Nah ini akan seperti apa konsepnya akan sama? Sama. Sama kalau misalnya ada orang Malaysia, orang Indonesia di Malaysia yang pengen ini bisa aja. Ini kan apa borderless kan. Gitu. Ada target mungkin akan berapa negara yang akan Ya saya rasa ini akan lebih besar daripada Masterpiece Karaoke lah. Ya bro ya. Masterpiece Karaoke ada 38 outlet. 40 outlet Masterpiece Karaoke, apalagi ini. Gitu. Oke? Tambahin Pak Oscar. Ya, izin menambahkan sedikit. Jadi ada satu hal yang membedakan crowdfunding dengan akses funding pada umumnya. Kalau kita bicara akses pinjam bank atau lain sebagainya, kan yang diuntungkan cuma pebisnis. Tapi kalau kita bicara crowdfunding, itu kita bicara bagaimana masyarakat bisa ikut memiliki brandnya. Bagaimana masyarakat bisa ikut mendapatkan hasilnya pada saat proyek ini berhasil. Jadi harapannya dengan ini juga banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan momentum ini untuk ikut menjadi bagian dari Dewa 19 Restografi. Ya, itu mungkin alasan utama kenapa Mas Dani tertarik dengan crowdfunding, karena ini memberikan manfaat ke masyarakat luas, bukan cuma sekedar membangun brand daripada Dewa 19 Resto, tapi benar-benar fans para Dewa 19 bisa ikut menjadi memiliki bagian dari bisnis Mas Dani. Nah itu yang perlu digarisbawahi terakhir tuh. Gimana Mas? Tadi yang perlu digarisbawahi yang dari Pak Oscar tadi adalah bagaimana fan base para dewa, penggemar Dewa 19 bisa ikut dalam usaha untuk berbisnis dengan Dewa 19. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, kapan? Langsung nanti ya silakan klik ya Yudana ya, silakan klik Yudana segera, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akamsi. Ada lagi. Apa? Kenapa restografi? Kenapa? Ya, karena dewa keren. Padahal ini kan dari segi bisnis, jawabnya dari orang Yudana. Kenapa nggak ambil? Oke, pertanyaan menarik banget sih. Ini mengingat masa pertama kali saya ketemu dengan timnya Mas Dani, Pak Indra dan juga Pak Heri itu waktu dapat tawaran terkait kolaborasi kedepannya gimana. Waktu saya disodori hal ini, saya sangat antusias sekali, jujur. Antusias karena apa? Saya melihat bukan hanya dari potensi bisnisnya, tetapi dalam proses perhitungan valuasi, di situ ada namanya perhitungan brand. Brand dari Dewa ini usianya bahkan lebih tua daripada saya sendiri. Di situ harganya itu bisa dibilang harganya sangat mahal. Nah, kenapa kami
bekerja sama dan juga ingin, karena kami melihat potensi yang bisa diberikan oleh Restografi ini sangat luar biasa. Mengingat atau berkaca pada pengalaman Mas Dhani sebelumnya yang sudah sukses membangun masterpiece, kemudian sukses membangun namanya seperti itu, saya rasa bukan hal mustahil hal tersebut bisa direplikasi dalam restoran ini. Terutama konsep yang dimiliki oleh Mas Dhani ini sudah terbukti banget, baik dari segi musik, kemudian dari seni yang artistik yang terbukti dalam villa ini, kemudian dari masterpiece sendiri yang sudah memberikan satu gebrakan baru kepada industri perkaraokean. Saya rasa bukan hal yang mustahil, segala hal yang bersifat kesuksesan atau hal positif tadi bisa direplikasi, bisa diulangi lagi jauh lebih baik dalam Restografi ini. Jadi usia itu kalau lihat ini gebyok ini 1965, ini mahal gebyoknya ini. Karena usianya 1965. Ini Dewa 19 itu mahal karena usianya udah 30 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, lagi. Oke, aman. Kamu nggak berdiri kan? Loh, foto. Oh ya ampun. Jessica bisa? Soal apa? 17 menyambut 17 Agustus mungkin yang Mas kan tadi ucapin DKH itu. Ucapin oke lah. Mas Bay, buset. sama PR buat bangsa Indonesia gitu. 17 Agustus, sudah semua? Ya, udah. Menuju ke usia 77, Indonesia merdeka, 77 tahun Indonesia merdeka, masih banyak PR, yaitu tentang penegakan keadilan, menjelang, seperti yang kita tahu semua, menjelang dirgahayu kita yang yang ke-77, ya, menjelang kita banyak melihat bagaimana keadilan, ketidakadilan dipertontonkan secara nyata ya, gamblang ya. Jadi PR kita ke depan adalah bagaimana caranya penegakan keadilan itu harus lebih baik daripada zaman Orde Baru mungkin ya. Jadi saya rasa PR kita banyak, kita butuh pemimpin yang bisa menjadikan penegakan keadilan adalah yang menjadi prioritas. Oke? 17 Agustus kan identik dengan tradisi lomba-lomba. Nah, Pak Ade sendiri di kalangan karyawan. kadang-kadang kalau sempat ya mungkin 17 ini mungkin sempat nggak ada syuting, besok ada manggung kayak 17 nggak ada ya mungkin bisa lah. Biasanya lomba apa yang paling favorit? Di sini kita di villa sini bikin lomba biasanya. Apa aja Pak Ade? Nah, ya lomba makan kerupuk, lomba balap karung sama anak-anak. Artinya memaknai dengan perlombaan itu seperti apa sih Pak? Artinya untuk menjaga Mengajarkan. kompakan atau apa Ya, gitu? sebagai ini adalah sebagai pengingat bahwa di usia 77 tahun masih banyak PR yang harus kita lakukan. Oke? Tadi masih apa naskah proklamasi gitu? Tadi